لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita masih memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Itu semua hanya ada karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Hadirnya kita di rumah Allah ini juga hanya karena Allah yang mengizinkan. Oleh karena itu bersyukurlah untuk semua nikmat itu, dan kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya senantiasa kita gunakan untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan. Majelis ini kita berharap mudah-mudahan bisa membuat kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Sebuah pertolongan yang semua kita pasti akan mengharapkannya. Semua kita menunggu-nunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan itu, kita bisa mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema besarnya adalah fikih kontemporer. Kita sudah sampai pada bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah fikih dan juga masalah-masalah kontemporer dalam kehidupan kita. Ada 4 pendekatan yang dulu sudah kita sampaikan. Sekarang kita sudah masuk pada pendekatan yang ketiga. Slide ini pada pertemuan yang terakhir sudah kita sampaikan, tapi saya ingin menambah beberapa keterangan dengan menambah beberapa kaidah usul yang sangat penting bagi kita dalam menetapkan hukum-hukum fikih dalam kehidupan. Pada slide yang ketiga ini adalah pendekatan kaidah usul. Jadi kita menjawab permasalahan itu dengan pendekatan kaidah usul yang dalam bahasa usul fikihnya disebut dengan takhrijul furu' 'alal usul. Ini definisinya alhamdulillah sudah kita sampaikan, di mana yang dimaksud dengan takhrijul furu' 'alal usul itu adalah mengistimbatkan hukum syar'i yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya secara terperinci dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Berarti untuk memahami nas Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi, maka diperlukan ada kaidah usul. Yang paling penting untuk memahami nas itu adalah al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah usul yang sifatnya kebahasaan, tinjauan bahasa. Kan nas itu kan redaksi bahasa. Bagaimana kita memahami redaksi bahasa Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi? Disinilah perlu ada kaidah itu. Di antara bentuk nas itu ada yang dalam bentuk perintah, ada yang dalam bentuk larangan, ada yang dalam bentuk hakiki, majazi. Itu semua adalah bentuk-bentuk lafaz redaksi yang ada pada nas. Kita harus menguasai, atau para mustahid setidaknya tidak mungkin dia akan bisa memahami nas kecuali dia menguasai kaidah-kaidah usul. Ini yang akan kita gambarkan.
Ini kaidah juga sudah kita sampaikan kalau saya tidak salah. Al-aslu fin nahi lit tahrim. Hukum asalnya nahi itu adalah untuk menunjukkan haram. Karena di antara redaksi nas Al-Qur'an baik Al-Qur'an maupun hadis itu ada dalam bentuk larangan. Ketika datang larangan dari Allah, apa hukumnya larangan itu? Apa sikap kita terhadap sebuah larangan? Nah, maka dikatakan dalam kaidah bahwa asal dalam larangan itu adalah haram. Berarti semua larangan hukum asalnya adalah haram. Itu hukum asalnya. Kapan dia pindah kepada hukum selain haram? Kalau seandainya ada indikasi-indikasi, ada karina-karina yang memang memalingkannya kepada selain hukum haram. Apa selain hukum haram? Mungkin makruh. Karena di bawah haram adalah makruh. Dia dilarang juga, tapi karena ada karina, ada indikasi yang mengarahkan kepada selain haram, maka berarti dia tidak haram. Sebab kalau haram dilakukan berdosa. Kalau makruh dilakukan berdosa atau tidak? Tidak. Tapi dengan meninggalkannya akan lebih baik. Sebab dia akan diberi pahala kalau meninggalkan sesuatu yang bersifat makruh. Nah, amar juga seperti itu. Amar kebalikan dari nahi. Kalau nahi adalah larangan, amar adalah perintah. Hukum asalnya dalam perintah itu adalah wajib. Asal ada perintah dari Allah maka hukumnya wajib. Itu hukum asal. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Tetapi ternyata berdasarkan kaidah-kaidah juga tidak semua perintah yang ada dalam nas itu yang ternyata faedahnya adalah menunjukkan wajib. Ada hukum-hukum di bawah wajib. Apa contohnya? Nadab atau sunnah. Sunat bahasa kitanya. Itu hukum di bawah wajib. Dia perintah juga, tapi ada karinah yang memalingkannya kepada hukum selain daripada hukum wajib. Ini yang ingin saya tambah sedikit kaidahnya. Tidak tertulis pada slide kita, tetapi saya ingin tambah sebelum kita pindah kepada slide yang berikutnya. Kenapa perlu diberikan penjabaran? Karena memang nas Al-Qur'an itu yang paling banyak di dalamnya adalah perintah dan larangan. Dan hukum itu ternyata datang dari dua sisi itu. Hukum syar'i itu datang dari dua sisi. Bisa datang dari perintah atau datang dari larangan. Maka perlu. Di antaranya ada satu kaidah halil amru al-mutlaq yaqtadil fawr awit tarahi. Ini tidak ada pada slide, tapi ada pada buku yang kemarin saya kasihkan, saya hadiahkan ke masjid. Ada di situ. Halil amr al-mutlaq yaqtadil fawr awit tarahi. Apakah perintah yang ada dalam Al-Qur'an itu atau dalam hadis itu menunjukkan sesuatu yang al-fawr? Fawr itu adalah segera untuk dilaksanakan. Awit tarahi, atau boleh ditunda. Nah, jadi datang perintah, aqimus shalah, kerjakanlah salat. Kan perintah. Sekarang apakah lil fawr awit tarahi? Apakah itu menunjukkan bersegera harus dilaksanakan, ataukah ternyata at-tarahi, tidak apa-apa ditunda? Nah, di sini ada semacam perbedaan pandangan di kalangan para ulama, dan mereka membagi-bagi perintah itu. Ada nanti yang dikaitkan dengan waktu. Kalau perintahnya itu sudah dikaitkan dengan waktu, otomatis kita terpaku pada waktu itu. Umpamanya Ramadan, perintah berpuasa di bulan Ramadan dan sudah ditentukan waktunya, maka itu jelas kita tidak akan bisa mengambil waktu lain selain daripada yang diperintahkan. Tidak boleh kita tunda-tunda pelaksanaan Ramadan itu ke bulan Syawal. Saya tidak usahlah Ramadan sekarang, saya pindahkan ke Syawal. Tidak bisa.
Karena Ramadan itu sudah ditentukan waktunya, hanya ada dalam bulan Ramadan. Yang bisa di luar itu nanti ketika dia punya hutang dalam bulan Ramadan baru boleh. Nah, itu namanya kewajiban yang sudah dikaitkan dengan waktu. Sholat umpamanya, itu juga sudah dikaitkan dengan waktunya. Ada jelas waktunya kan, kalau kapan zuhur itu ba'da zawal. Kapan berakhir masanya itu sebelum masuk waktu asar. Wajib itu nanti ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa. Wajib mudayyak itu kewajiban yang sempit waktunya, kita tidak punya pilihan. Contohnya Ramadan. Tapi ada yang wajib muwassa, ada pilihan waktu. Salat itu masuk dalam kategori wajibnya wajib muwassa. Kewajiban yang ada rentang waktunya. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Hanya saja iman kita diuji oleh Allah, apakah kita mengambil waktu awal atau mengambil waktu akhir. Yang sengaja menunda-nunda ke akhir waktu padahal bisa di awal, dihukumkan sebagai orang yang lalai. Karena dia bisa di awal tapi mengerjakan di akhir. Tapi ketika tidak mungkin dikerjakan di awal, karena ada satu dan lain hal, mungkin sedang mengantar orang sakit, atau dalam kondisi di mana kita tidak bisa mengerjakan di awal, boleh tidak di akhir waktu? Sah tidak salat kita? Sah. Kenapa? Masih pada waktunya. Nah, maka wajib seperti itu tidak ada persoalan karena memang ada keterangan waktunya. Yang jadi masalah adalah ketika datang perintah dari Allah tapi tidak diberikan rentang waktu kapan kita mengerjakan. Nah, disinilah datang kaidah tadi, hal lil faur awit tarahi. Apakah itu faedahnya untuk menunjukkan bersegera atau al-tarahi, atau tidak apa-apa kalau ditunda? Jumhurul ulama mengatakan bahwa yang seperti tadi itu ya dulu alal faur, menunjukkan bersegera, kecuali kalau ada karinah, ada indikasi, ada tanda-tanda yang memang membuat dia boleh untuk ditunda. Tapi hukum asalnya adalah segera. Kenapa demikian? Karena memang secara fakta dalam kehidupan kita, asal ada perintah, itu memang adalah untuk bersegera. Dalam bahasa keseharian kita lah, seandainya ada seorang suami bilang sama istrinya, "Dek, tolong bikin kopi." Itu kira-kira untuk sore atau untuk pagi kalau dia ngomong di pagi hari? Jadi logika dalam kehidupan kita sendiri, asal ada perintah memang adalah untuk segera. Kapan baru pindah kepada tidak bersegera? Kalau ada tanda-tanda. Umpamanya diberikan tanda-tanda oleh dia, nanti kalau saya pulang, kalau saya pulang berarti kapan dia sudah datang, tidak saat dia memerintah. Nah, logika itu dibawa kepada memahami nas Al-Quran. Nah, sekarang kita ambil contoh, karena ada konsekuensi nanti. Ada contoh. Wa atuz zakah. Kalau sholat tadi kan sudah ada keterangan waktu. Sekarang wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ada enggak keterangan bahwa sehari, 2 hari, 3 hari? Yang jelas datang kalau sudah ada nisabnya, ada haulnya, maka tunaikanlah zakat. Ini namanya yang mutlak tadi itu. Oleh jumhurul ulama ini yaqtadil faur, menunjukkan bersegera. Berbeda nanti dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan lit tarahi, bukan untuk bersegera, tapi tidak apa-apa kalau dia tunda. Tapi dibantah oleh jumhur ulama. Apa yang konsekuensi yang timbul oleh perbedaan ini? Konsekuensi yang timbul adalah pada banyak masalah. Untuk menjawab banyak masalah. Di antaranya, seandainya ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, ada orang yang punya zakat, umpamanya uangnya sudah sampai 100 juta. 100 juta kan sudah sampai nisab itu. Sampai pula haulnya. Maka berkewajibanlah dia untuk mengeluarkan zakat uangnya 2,5%.
maka wajib dia keluarkan 2.500.000. Sekarang dia tunda pembayaran zakatnya itu. Sudah seminggu, 2 minggu, sebulan belum juga dia bayar. Tiba-tiba uang yang 100 juta ini hilang sebelum dia bayar zakat ketika dia tunda. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengganti uang zakatnya tadi? Nah, ini dia. Kan uang udah hilang nih, cuma dia belum bayar zakat. Ketika uang tadi hilang, wajibkah dia mengganti, tetap dia bayarkan kewajiban zakat yang 2,5 tadi, meskipun uangnya sudah hilang, atau tidak? Ini dia. Oleh jumhur ulama wajib. Kenapa wajib? Karena dia yang menunda-nunda. Kan seharusnya dia bisa bayar di awal. Ketika sampai haulnya, sampai pula nisabnya, dia bisa bayar. Saat itu dia berkewajiban untuk membayar. Dan tidak ada karina, tidak ada tanda-tanda indikasi yang mengatakan itu tidak untuk segera. Didukung pula oleh kewajiban bayar zakat itu untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Apakah ketika dia mau bayar para mustahik sudah tidak ada? Kan tidak. Mustahik selalu bertambah. Angka kemiskinan selalu bertambah. Walaupun kadang-kadang di data dianggap berkurang, tapi faktanya bertambah. Nah, oleh karena itu, oleh jumhur ulama berdasarkan kaidah tadi, al-amrul mutlaq yaqtadil fawr, oleh jumhur, maka berkewajibanlah dia untuk mengganti uang zakat yang belum dia bayar tadi. Kalau tidak digantinya, berdosa dia. Oh, kan uangnya sudah hilang, dia sekarang sudah jadi miskin. Tidak soal, uangnya hilang itu takdir Allah. Dia menunda-nunda bayar zakat, itu salah dia. Kenapa dia menunda? Nah, tetapi yang mengatakan bahwa amar tadi itu tidak yaqtadil fawr, tapi yaqtadil tarahi, boleh ditunda, maka menurut mereka tidak ada kewajiban untuk mengganti zakat yang hilang. Nah, ini satu contoh yang dijawab oleh kaidah yang tadi itu. Karena para ulama berbeda dalam kaidah, dulu sudah pernah kita katakan, ini juga lah yang akan membuat berbeda di antara penyebab mereka berbeda di dalam penetapan hukum fikih. Jadi kan ada ikhtilaf dalam fikih-fikih itu di antara penyebabnya adalah ketika mereka berbeda di dalam menetapkan kaidah. Kita ambil satu contoh lagi. Kita ambil contoh yang lain terkait dengan bersegera atau tidak. Kalau seandainya ada perempuan yang dalam keadaan halangan, atau ada orang yang sedang musafir di dalam bulan Ramadan, yang berhalangan tidak boleh berpuasa, tapi dia wajib mengganti setelah puasa. Orang sedang safar juga boleh tidak puasa. Orang yang sakit kalau tak sanggup puasa juga dibolehkan untuk tidak puasa, dengan catatan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia harus menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Sekarang pertanyaannya, apakah mengganti puasa, perintah mengganti puasa tadi itu lit tarahi atau lil fawr, bersegerakah atau perintah yang boleh ditunda? Nah, kalau dianggap bersegera, 2 Syawal wajib dia mulai mengganti. Sekarang muncul pertanyaan, bolehkah orang puasa sunat Syawal dulu padahal dia punya hutang, ataukah dia mengganti hutangnya dulu baru puasa Syawal? Nah, ini kan masalah keseharian nih kan, yang akan dijelaskan oleh kaidah kita.
Kalau dalam zakat tadi oleh jumhur ulama digantinya tuh uang yang hilang tadi, karena dia menunda. Tapi berlakukah kaidah itu untuk masalah ini? Ini juga bukan sesuatu yang disepakati. Bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Dan kaidahnya sama. Kenapa jumhur ulama cenderung mengatakan tidak harus langsung mengganti? Karena ada karina, ada indikasi, ada dalil-dalil lain yang mendukung untuk mengatakan bahwa dia bukan lil faut, tapi lil tarahi. Maka terbagi pandangan para ulama bisa berbeda. Sebagian mengatakan hutang tetap lebih dahulu karena hutang adalah wajib, sedangkan puasa Syawal adalah sunat. Mana yang didahulukan? Hutang apa yang sunat? Yang wajib apa yang sunat? Yang wajib oleh sebahagian. Tapi jumhur tidak bilang seperti itu. Mayoritas ulama tidak. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada keharusan wajib langsung membayarnya karena ada karina dan ada indikasi dalil yang lain yang memalingkannya kepada hukum yang apa namanya, yang mengatakan tidak bersegera. Apa di antaranya? Apa di antara dalilnya? Di antaranya adalah bahwa sebuah riwayat mengatakan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah membayar hutang puasa Ramadan yang kemarin di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu riwayat dan hadisnya sahih. Beranikah kita mengatakan Aisyah menentang? Jadi baru dia bayar hutang Ramadan yang kemarin di bulan Sya'ban, dan yang melakukannya justru adalah Aisyah Ummul Mukminin. Kan? Nah, yang kedua alasannya Syawal itu jumlahnya terbatas, mahdud, singkat dia. Sementara membayar hutang ada 11 bulan. Sekarang kalau berbenturan antara waktu sempit dengan waktu yang lapang, yang mana yang didahulukan? Yang sempit. Sehingga bolehkah perempuan mau puasa Syawal dulu baru nanti bayar hutangnya? Oleh jumhur boleh. Kaidahnya sama yang tadi juga. Oleh jumhur boleh. Tapi sebagian yang mengatakan tidak karena alasan-alasan yang tadi itu. Perintah adalah menunjukkan bersegera. Yang kedua adalah status hutang adalah wajib. Maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Nampaknya dalam permasalahan ini bisa dikatakan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, karena memang ada kaidah atau ada karina, maksudnya ada karina indikasi yang memang memalingkan kepada tidak mesti langsung dibayar. Sebab kalau seandainya langsung dikatakan dibayar, maka amalan semua wanita yang tidak puasa kemarin di 2 Syawal dia sudah mulai untuk membayar hutang, bersegera membayar hutang baru nanti puasa Syawal kalau dikatakan harus bersegera. Sementara riwayat mengatakan Aisyah Ummul Mukminin baru membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Nah, disinilah kita penting memahami dalil-dalil untuk permasalahan yang ada, apalagi untuk yang diperdebatkan, apalagi untuk yang diperselisihkan. Nah, dan dengan cara mengetahui itu nanti kita akan bisa saling menghargai dan saling menghormati. Karena tidak mustahil nanti kita akan menemukan ada orang yang memfatwakan bahwa harus dibayar dulu. Bahkan ada yang mengatakan jangan dulu puasa Syawal sebelum bayar hutang. Akan kita temukan, atau mungkin sudah kita temukan. Tapi masalahnya seperti tadi. Nah, maka jumhur cenderung mengatakan yang dalam masalah ini itu litarahi karena ada indikasi, ada dalil lain yang membuat dia memang tidak untuk disegerakan. Kalau kita ambillah masalah amar ini ya, saya kira tentu akan sangat banyak sekali. Sekarang kita ambil contoh lain tentang amar juga. Amar itu
menunjukkan yang al-amrul mutlak itu kan yaqtadil wujub ya, menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada qarina. Sekarang ada ayat. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka bacalah atau ucapkanlah ista'iz billah. Itu apa? Isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini perintah. Jadi kalau kalian baca Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah dan itu dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang pertanyaannya, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim, apakah wajib membaca a'udzu billah atau sekedar nada? Kalau wajib, tidak kita baca auzubillah saat baca Quran, berdosa. Kalau wajib. Dan ini ada perbedaan lagi. Ibnu Hazm mengatakan wajib memang. Kenapa wajib? Karena jelas perintahnya. Tapi dibantah oleh jumhur ulama. Karena jumhur mengatakan itu tidak sampai ke tingkat wajib, tapi hanya lin nadab. Dikarenakan oleh adanya qarinah. Apakah dulu sahabat-sahabat Nabi setiap kali baca Quran dia beristiazah? Itu ke situ nanti mereka mencoba untuk menggali dalil-dalilnya. Dan permasalahan itu dibawa kepada membaca Al-Qur'an dalam sholat. Jadi kalau orang selama ini memperbincangkan berbantah-bantah karena bismillah, malam ini saya tambah perbantahannya tentang a'udzubillah. Karena dalam sholat juga membaca Al-Quran. Jadi antara dalam sholat dan di luar sholat. Sekarang kita ambil yang dalam sholat. Ketika dikatakan fa'iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Sekarang imam ingin membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran enggak? Ayat mengatakan kalau kamu baca Quran maka pernah kita mendengar imam kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kenapa tidak? Padahal Quran yang nyuruh. Di sini ada 3 pandangan para ulama. Jumhur sama yang tadi itu dia tidak mengatakan wajib. Lagi-lagi seperti Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan wajib. Kan Az-Zahiri kan terkenal dengan zahirun nusus. Jadi dia mengambil apa yang zahir yang ada pada nas itu. Jadi apa yang zahir itulah yang diambilnya, dan dia tidak dianggapnya ada qarinah, sementara jumhur ada qarinah yang lain. Kalau dalam sholat ya tentu ini sebuah ibadah, mereka akan ambil dari Nabi. Kalaulah ada langsung dari Nabi yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pastilah akan diriwayatkan oleh para sahabat. Tapi yang ada perbedaannya hanya pada bismillah, bukan pada baca bismillahnya, tapi pada apakah dijaharkan atau disirkan. Kalau bacanya jelas kan? Tetapi apakah jahar atau sir? Sini ada dua pandangan kan? Dan ternyata berdasarkan kepada riwayat juga memang ada di antara riwayat yang mengatakan Nabi memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi banyak di antara sahabat yang mengatakan mereka mendengar bacaan pertama Nabi itu adalah alhamdulillahirabbil alamin tanpa memperdengarkan bismillah. Dua riwayat ini yang membuat terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Jadi pernah dia untuk menjaharkan karena ada riwayat dan sahih. Tetapi yang lebih sering dilakukan Nabi dengan tidak menjaharkan. Tapi dua-duanya memiliki alasan yang sahih. Tinggal pada auzubillah. Maka seperti tadi oleh jumhur tidak, karena harus dapat langsung dari Nabi. Yang menarik adalah Imam Malik. Imam Malik itu punya satu usulul istihad dan hanya dia yang punya itu. Yang lain tidak. Apa itu? Qaul ahlil Madinah, amal ahlil Madinah.
Kenapa Imam Malik menjadikan itu sebagai usul ijtihadnya? Karena Imam Malik tinggal di Madinah bersama para sahabat-sahabat Nabi. Jadi amal ahlul Madinah itu dijadikan sumber hukum oleh Imam Malik. Sementara oleh imam yang lain tidak. Karena mereka tidak tinggal di Madinah. Oleh Imam Malik, seandainya itu adalah perbuatan ahlul Madinah yang tidak diingkari oleh siapapun di kalangan para sahabat, mustahil mereka melakukan sesuatu yang salah. Karena mereka sahabat semua. Pantas dijadikan sumber hukum. Maka kata Imam Malik, untuk sholat fardu makruh. Tapi untuk sholat sunat seperti sholat tarawih maka dibolehkan. Apa alasan beliau? Karena kata beliau, qurra'u ahlil Madinah. Orang-orang yang menjadi imam di Madinah pada masa dia itu ternyata dalam sholat tarawih mereka itu mulai pada rakaat pertamanya memulai bacaannya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dia membaca Al-Fatihah. Tapi hanya sekali itu sebagai wakil untuk semua sampai rakaat yang terakhir. Bukan dalam setiap membacanya, hanya di awal. Dan pendapat itu masih diamalkan seperti di Maroko. Kita akan bisa temukan kalau nanti main-main ke Maroko di bulan Ramadan. Ada di sebagian masjid di rakaat pertama tarawihnya itu dia imamnya memulai dengan a'udzubillah karena memang imam mereka mengatakan seperti itu. Nah ini, jadi balik kepada kaidah kita tadi bahwa fasta'iz billah itu dalam bentuk amar, dan amar hukum asalnya yang mutlak itu adalah lilwujub. Tapi ternyata ketika ada karina, ada indikasi, maka berpalinglah hukumnya dari wajib kepada hukum yang lain. Nah, baik. Sama juga nanti kalau dalam persoalan muamalah, apakah rujuk itu harus ada saksi? Rujuk itu harus ada saksi. Karena Al-Quran wa ashhidu zawai adlin minkum, dan hendaklah datangkan saksi itu zawai adlim minkum, dua orang yang adil, orang yang baik. Ada perintah mendatangkan saksi. Nah sekarang pertanyaannya, dalam rujuk apakah berkewajiban untuk harus ada saksi? Sehingga kalau dikatakan wajib, rujuk menjadi tidak sah kalau tidak ada saksi. Sebagian mengatakan berdasarkan ayat tadi wajib. Tapi berdasarkan didukung juga oleh kias mereka, sebagaimana nikah harus ada saksi. Nikah itu kan juga menghalalkan yang haram kan, perlu ada saksi. Rujuk itu kira-kira menghalalkan yang haram juga enggak? Maka bagi mereka nikah perlu saksi, maka rujuk juga perlu saksi. Tapi dibantah oleh jumhur ulama. Bantahan ini sebenarnya yang menarik, yang perlu kita pahami. Apa kata jumhur ulama? Nikah itu memulai sesuatu, sedangkan rujuk bukan memulai sesuatu, tapi melanjutkan apa yang sudah dimulai. Nikah kan memulai sesuatu kan? Tidak pernah ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mau dimulailah hubungan itu dengan sebuah akad, maka perlu saksi. Tapi rujuk dia tidak memulai hubungan, karena hubungannya sudah ada sebelumnya. Mereka hanya melanjutkan apa yang sebentar terputus, maka tidak mesti ada saksi. Dikuatkan oleh riwayat yang ada, Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk kembali kepada istrinya dan tanpa menyebut-nyebut keharusan adanya saksi. Seandainya memang keberadaan saksi itu menjadi sebuah keharusan, tidak mungkin Nabi menyuruh tanpa dia menyebut-nyebut adanya saksi. Maka riwayat itulah yang dijadikan karina atau dalil lain oleh jumhur ulama untuk mengatakan bahwa pada rujuk itu tidak ada keharusan mendatangkan saksi. Nah, jadi
kaidah kita ini baik dalam persoalan muamalah maupun dalam persoalan ibadah akan nyambung dia. Maka benarlah apa yang kita katakan bahwa nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis akan mudah dipahami dengan menggunakan kaidah usul yang disebut ilmunya dengan takhrijul furu' alal usul. Bagaimana mengeluarkan masalah-masalah yang furu' dari usul yang ada, dari nas yang ada melalui kaidahnya. Maka betapa besarnya jasa para ulama-ulama kita bagi kita hari ini, karena mereka lah yang berjasa dalam merumuskan kaidah-kaidah itu sehingga memudahkan generasi berikutnya untuk menyelesaikan banyak masalah. Ibadahkah, muamalahkah sama? Hutang umpamanya, wajibkah dicatat? Padahal Allah memerintahkan. Faktuhu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian berhutang maka catat. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Harus ada katibnya, harus ada pencatatnya. Tapi apakah sampai ke tingkat wajib? Maka balik pada kaidah hukum asalnya. Semua perintah menunjukkan wajib, tetapi ketika ada karina, ada indikasi, ada dalil lain yang memalingkan, maka berpindah dia dari wajib kepada hukum yang lain. Bahkan perintah sekalipun kadang-kadang bukan nadab, bukan juga untuk wajib, tapi justru adalah doa. Doa itu menunjukkan doa kita. Berapa banyak kita memerintahkan Allah dalam doa kita. Padahal itu bukan perintah. Tidak mungkin kita merintahkan Allah. Apa contohnya? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya. Itu kita merintahkan Allah tuh. Kan bentuknya perintah tuh kan? Irhamni, sayangilah saya. Kata-kata lah itu kalau ada pada perintah, pada kata kerja itu perintah. Pergilah, itu perintah tuh. Datanglah, masuklah. Kalau ada orang luar boleh masuk, Pak, masuklah. Itu perintah. Sekarang doa kita itu semua dalam bentuk perintah. Tapi takkan mungkin kita memerintahkan Allah. Maka arti Allahumma arhamni itu apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kamu merahmati saya. Itu artinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kamu mengampuni saya. Itu sebenarnya substansi dari sebuah doa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu itu sudah masuk ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan. Masalah pembayaran penggantian masalah dari lewat tahunnya apakah double kan? Ya, ini sering juga muncul ini. Apakah kalau kita punya hutang lalu masuk Ramadan berikutnya bayar hutangnya double? Sering ditanyakan. Jawabannya tidak, karena Allah tidak suka riba. Kalau double hutang itu riba kan? Tetapi ada di antara fatwa para ulama, bagus kalau seandainya dia menebus kelalaiannya dengan memberi makan fakir miskin. Seperti yang pernah difatwa oleh Syekh bin Baz. Dia itu kan salah kan? Utang cuma 5, masa membayar 11 bulan. Tak terbayar juga hutang yang 5 dari itu. 11 bulan masanya. Kan kelalaiannya itu. Masuk pula Ramadan berikutnya. Tapi jumlah hutangnya tak akan bertambah. Juga tetap 5. Harus dia bayar. Tetapi seandainya dia mau menebus kesalahannya tadi dengan cara memberi makan fakir miskin, itu insya Allah sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini saja. Semoga bermanfaat. Semoga majelis ini insya Allah bernilai ibadah bagi kita bersama yang bisa menambah amal soleh kita dan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, sehingga di akhirat kelak timbangan kebaikan kita berat dan kita masuk dalam kelompok ashabul yamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.